Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengenalan kaidah kartografi. Menurut International Cartograph, kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Pada bahasan berikutnya akan dibahas mengenai simbol-simbol di dalam peta. Sesuai pada gambar, tertera judul peta, legenda, peta sisipan atau inset, garis tepi peta, garis astronomis, skala garis, skala angka, dan juga petunjuk arah. Demikian simbol-simbol pada peta. Berikut adalah isi legenda di dalam peta. Berikut adalah makna dari simbol di dalam peta. Berikutnya adalah jenis-jenis peta. Jenis peta yang pertama adalah peta umum. Peta umum ini biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran secara umum. Contohnya itu adalah peta umum untuk sebuah wilayah di sebuah negara. Seperti itu. Berikutnya adalah peta tematik. Peta tematik terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau lebih detail. Contoh peta tematik adalah peta penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, ataupun juga menurut provinsi. Peta berikutnya adalah peta grafik. Peta grafik ini digunakan sebagai rute perjalanan untuk navigasi laut dan udara. Peta ini harus sering diupdate sehingga kapten atau pilot dapat mengetahui bahaya yang terjadi di sepanjang rute yang mereka ambil selama dalam perjalanan. Koordinat adalah suatu besaran numeris untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan. Untuk menjamin adanya konsistensi dan standarisasi, perlu adanya suatu sistem yang menyatakan koordinat. Sistem inilah yang disebut dengan sistem referensi koordinat atau sistem referensi geodesi. Sistem referensi adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Dalam pendekatan geodetik, ada 3 parameter yang mendefinisikan sistem referensi, yaitu berdasarkan orientasi sumbunya, sistem referensi koordinat ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sistem terikat bumi, sumbu-sumbunya ikut berotasi bersama dengan bumi. Lalu yang kedua, sistem terikat langit, sumbu-sumbunya diikatkan kepada benda-benda langit lain. Berikut gambaran dari sistem referensi koordinat yang memiliki 3 unsur, yaitu sistem referensi, kerangka referensi, dan datum koordinat. Datum koordinat dibagi menjadi 5, datum statik, datum semi dinamik, datum semi kinematik, dan datum kinematik. Pengertian proyeksi peta. Terdapat macam-macam pada proyeksi peta. Proyeksi kerucut terbagi 3. 1. Standar. 2. Transversal. 3. Miring atau OBQ. Oke, untuk subbab yang terakhir yaitu titik koordinat. Titik koordinat ini dibagi 2, yaitu koordinat geografis dan koordinat kartesius. Koordinat geografis ini yaitu sistem koordinat ruang 3 dimensi, di mana terdapat unsur yaitu unsur lintang dan unsur bujur. Sedangkan untuk kartesius yaitu koordinat ruang 2 dimensi, di mana unsur-unsurnya yaitu X dan Y. Nah, X dan Y ini bisa dihitung dan bisa diukur dengan penggaris. Nah, teman, garis lintang ini bisa kita lihat di foto itu yang bagian lintang dan bujur. Nah, garis lintang itu yang foto sebelah kiri, di kan tengah-tengahnya kan ada garis khatulistiwa yang warna hitam. Nah, jika teman-teman tertarik dari garis khatulistiwa ke bawah, ini namanya lintang selatan. Sedangkan kalau misalnya kita tarik dari garis khatulistiwa ke atas, yaitu berarti dia lintang utara. Nah, untuk garis bujur, ini ada namanya garis hitam itu yang di tengah-tengah itu yang dari yang tengah-tengah yang ke atas ke bawah itu
dia namanya garis meridian. Nah, garis meridian ini jika kita tarik ke kanan, kita ambil ke kanan, dia itu berarti namanya garis bujur timur. Sedangkan jika kita ambil ke kiri, berarti dia namanya adalah bujur barat. Nah, untuk gambar yang X dan Y, teman-teman tuh bisa lihat di situ kalau X itu berarti dia adalah yang mendatar, sedangkan yang Y itu yang vertikalnya. Nah, kalau misal teman-teman tahu garis X dan Y ini bisa kita temui di peta atlas seperti itu. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman ini akan menemukan 3 tampilan di titik koordinat nih kalau misalnya teman-teman buka peta. Tampilan yang pertama dia adalah derajat semua nih, misalnya plus 32,30642 itu derajat. Terus ada yang minus 122,61458 derajat. Untuk tampilan yang kedua itu tampilan yang sederhana ya teman-teman. Untuk tampilan yang kedua dia tampilannya derajat dan menit, desimalnya menit. Jadi kalau misalnya teman-teman kita pakai contoh yang di atasnya yaitu yang 32-nya ini yaitu derajatnya, sedangkan komanya itu yang belakangnya itu dia jadikan menit. Nah, jadi nanti yang 0,30642 itu dikalikan 60 dulu. Nah, 60 itu yaitu satuan menit. Jadi hasilnya itu 18,38. Jadi nanti hasilnya yaitu 32 derajat 18,385 menit. Cara bacanya gitu. Nah, untuk yang tampilan ketiga dia ini adalah derajat, menit, dan detik. Nah, derajat, menit, dan detik ini menit ini kan tadi kan gambarnya itu logonya itu dia kutip 1 di atas, sedangkan untuk detik dia itu logonya itu adalah 2 kutip di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nemuin ada derajatnya, ada kutip 1 di atasnya, ada kutip 2 di atas ya, berarti dia menggunakan derajat, menit, dan detik. Jadi cara bacanya itu 32 derajat 18 menit 23,1 detik.